Anak-anak muda sekarang di berbagai negara itu kurang bahagia. Mereka mengalami penurunan kualitas hidup. Mereka depresi, mereka stres. Itu hasil riset dari PBB. Salah satu penyebab utamanya adalah smartphone dan media sosial. Anak-anak muda itu stres. Nampaknya di masjid kita hasil riset itu kurang lebih ada benarnya, karena anak-anak muda tidak banyak nampaknya. Di Indonesia sendiri, data dari Kementerian Kesehatan tahun 2023, 1 dari 10 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau 1 dari 10 orang berarti 10% orang Indonesia itu sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Al-Fida yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kami mengajak kita semua untuk mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini berada di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Setelah beberapa hari yang lalu, tanggal 18, perjanjian gencatan senjata itu dicabut, maka penyakit laknatullah Zionis Israel kambuh. Mereka kembali membombardir saudara-saudara kita di Palestina. Mari kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di sana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Para sejarawan memang pernah melakukan kajian yang mendalam terhadap perjalanan dunia ini. Mohon izin ayahanda. Mereka menanyakan kapan terasa dunia ini paling aman. Kapan terasa dunia ini paling setara, paling damai, dan kapan manusia ini terasa paling setara antara sesama manusia. Dan mereka sampai pada satu kesimpulan bahwa waktu terbaik dalam sejarah dunia ini adalah 80 tahun atau lebih sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW. 80 tahun atau lebih sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW. Alasannya sederhana, alasannya cuma satu, karena Al-Quran. Al-Quran mempengaruhi hidup umat manusia pada saat itu. Fisik mereka, jiwa mereka, ruh mereka terikat kepada hak Allah, yaitu untuk diibadahi dan ditaati. Dengan bimbingan Al-Quran, manusia pada saat itu mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah terhadap diri mereka. Dengan bimbingan Al-Quran, mereka mengetahui hak-hak manusia lain terhadap manusia yang lainnya. Bahkan hak-hak alam ini, hak-hak lingkungan, sampai hak-hak hewan, mereka ketahui atas diri mereka sendiri. Seorang pendaki gunung misalnya, atau seorang pecinta alam, ia akan ragu melakukan perjalanan kalau tidak ada petunjuk, kalau tidak ada peta, tidak ada kompas. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, Al-Quranlah menjadi petunjuk. Al-Quranlah menjadi peta, menjadi kompas yang akan mengantarkan kita dengan aman menuju akhirat. Al-Quran adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Ia adalah pintu kebaikan dan pintu sumber kebahagiaan. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan. Di awal bulan Ramadan diungkap, ada di Tempo sama Kompas, hasil riset global Komisi Persatuan Bangsa-Bangsa PBB. Mereka melakukan penelitian di berbagai negara, dan hasilnya anak-anak muda sekarang di berbagai negara itu kurang bahagia. Mereka
mengalami penurunan kualitas hidup, mereka depresi, mereka stres. Itu hasil riset dari PBB. Salah satu penyebab utamanya adalah smartphone dan media sosial. Anak-anak muda itu stres. Nampaknya di masjid kita hasil riset itu kurang lebih ada benarnya, karena anak-anak muda tidak banyak nampaknya. Di Indonesia sendiri, data dari Kementerian Kesehatan tahun 2023, 1 dari 10 orang mengalami gangguan kesehatan mental. Kalau 1 dari 10 orang berarti 10% orang Indonesia itu sedang mengalami gangguan kesehatan mental. Bahkan di negara-negara yang mencapai kemajuan, yang memperoleh kejayaan, melakukan pembangunan dengan teknologi tinggi, tanpa bimbingan ayat-ayat suci, kata mereka, mereka akan menghancurkan diri mereka sendiri dengan berbagai kerusakan, penindasan, peperangan, kejahatan-kejahatan, korupsi, narkoba, judi online dan sebagainya. Penguasa-penguasa negara-negara maju itu, di pikiran mereka itu hanya perang tanpa bimbingan Al-Quran. Dunia ini sedang sakit, kata mereka. Dan obatnya adalah kepatuhan kita terhadap moral, aturan hukum dan Al-Quran. Al-Quran adalah obat sebagai penyembuh, terutama penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Penyakit kebodohan, penyakit kemusyrikan, penyakit kemunafikan, penyakit perpecahan-perpecahan di antara kita, termasuk di berbagai masjid. Saya dengar ada, tidak di sini, di masjid lain. Apa kata ibu-ibu itu? Masjid ini kan yang mengelola gengnya ini, kata dia. Masjid kok pakai geng-geng, nauzubillah. Kalaulah masjid seperti itu yang seharusnya tempat bersatunya umat, apalagilah organisasi-organisasi lain di luar masjid. Dunia sedang sakit dan obatnya adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, surat Yunus, surat yang ke-10 ayat 57, artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada-dada kamu, serta petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpegang teguh dan mengikuti Al-Quran, maka ia tidak akan pernah berada dalam kerendahan dan kehinaan. Sebaliknya, orang-orang yang jauh bahkan membenci Al-Quran, mereka akan berakhir dengan kerendahan dan kehinaan. Kita lihat kondisi umat kita pada hari ini, tertinggal di segala bidang. Ipoleks tersebut hankam, semuanya tertinggal di segala bidang. Bisa jadi karena alasannya karena kita jauh daripada Al-Quran. Hawa nafsu memadamkan pelita-pelita hati dan menutup pintu hidayah. Di dunia barat, di dunia Eropa yang hari ini marak Islamofobia, ketidaksukaan, ketakutan kepada Islam yang berlebihan tanpa ada alasan yang jelas, atas nama kebebasan berekspresi, atas nama human right, atas nama hak asasi manusia, mereka melakukan aksi menginjak-injak dan membakar Al-Quran. Tetapi kita lihat akhir daripada apa yang pelakunya itu, berakhir dengan kehinaan dan kerendahan. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu ada namanya Salman Rushdie, menulis The Satanic Verse, ayat-ayat setan, penghinaan terhadap Islam. Apa yang terjadi? Bahkan di Iran itu sampai keluar fatwa menghargai kepalanya. Dia takut, hidup dalam ketakutan dan persembunyian. Begitu keluar di publik, orang yang tidak diketahui datang membacok lehernya. Sampai hari ini hidup dalam kesakitan. Siapa yang peduli?
Belum lama sebelum bulan Ramadan, ada seorang konten kreator di Swedia namanya Salwan Momika. Dari 2023 ia telah melakukan pelecehan terhadap Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, membakar Al-Quran. Terakhir ia melakukan live di TikToknya, di media sosialnya, di rumahnya, membakar Al-Quran. Apa yang terjadi? Orang yang tidak diketahui 5 orang datang ke rumahnya. Pada saat live, tos, ditembak mati dia. Siapa yang peduli? Memang yang 5 orang ini awalnya ditangkap dan dijadikan sebagai tersangka 2 hari yang lalu. Tidak ada bukti keterlibatan orang yang 5 orang itu. Mereka dikeluarkan. Siapa yang peduli terhadap Salwan Momika ini? Berakhir dengan kehinaan. Saya lihat beberapa hari yang lalu juga di X itu. Masih di Eropa juga. Dia ingin menunjukkan kehebatan dirinya, buat atraksi. Ada api, dia masukkan bensin ke dalam mulutnya, dia bakar Al-Quran, dia hembus. Biasanya kan ada pantulan api besar gitu. Biasanya kalau di sini kan dikasih minyak tanah, dihembus pakai minyak tanah. Ini memanglah bodoh kawan itu. Dimasukkan bensin. Apa yang terjadi? Bensin itu cepat menangkap api, terbakar mulut dan mukanya. Dan masih banyak kejadian-kejadian. Semalam ada juga tuh berita di media sosial di Indonesia itu. Saya nggak tahu ininya. Menginjak Al-Quran, ada fotonya, ada foto orangnya, ada foto kakinya menginjak Al-Quran. Sedang dicari orangnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang namanya Dr. Mary Giller. Seorang misionaris di Kanada. Ini orang yang sangat cerdas, pintar. Dia awalnya mempelajari Al-Quran untuk mencari kesalahan. Niat beliau itu kalau ada kesalahan di dalam Al-Quran, ia ingin pakai itu untuk mengajak orang-orang Al-Quran meninggalkan, orang-orang Islam meninggalkan Islam. Ia baca. Tapi alhamdulillah, lama-lama ketagihan. Sehalaman demi halaman, lembar demi lembar. Sampai ia sampai kepada surat An-Nisa ayat 82, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afala yatadabbarunal Qur'an, dan seterusnya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, kata Allah. Kalau kiranya Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, niscaya mereka akan banyak menemuinya di dalamnya itu pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain, kurang lebih begitu. Satu hal yang membuat Mary Giller itu kagum. Ia membaca tentang sejarah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Lahab. Abu Lahab ini kan pamannya Rasulullah SAW, tapi ia sangat benci kepada Islam, sangat benci kepada Rasulullah. Kemanapun Rasulullah pergi, maka ia akan mengikutinya diam-diam. Setiap orang berbicara dengan Rasulullah SAW, maka ia akan menungguinya. Setelah selesai berbicara, maka ia akan mendatangi orang itu. Apa yang disampaikan oleh Muhammad itu? Kalau seandainya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sesuatu adalah kebenaran, maka ia akan menghasut orang itu bahwa itu adalah kesalahan. Seandainya yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah cahaya ke sinar, maka ia akan menghasut orang itu bahwa itu adalah kegelapan. Begitu seterusnya, ia kerja dia itu menghasut orang untuk membenci Rasulullah SAW, untuk membenci Islam. Sampai kepada Rasulullah Gary Miller itu terkagum. Dia mempertanyakan karena 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab itu turun Quran surat Al-Masad, surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang menjelaskan tentang terlaknatnya Abu Lahab dan ia akan mati dengan terhina, terbinasakan. Ia bersama istrinya akan dimasukkan ke dalam neraka 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab. Yang membuat Gary Miller ini terheran, kalaulah seandainya Al-Quran itu dibuat oleh Muhammad sendiri,
Maka semestinya, kata dia, semestinya Abu Lahab bisa membantah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Selama ini apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dibantahnya. Kalau putih kata Rasulullah, hitam kata dia. Kalau A kata Rasulullah, B kata dia. Pokoknya apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus berbeda dengan dia. Tetapi ayat ini tidak, sama sekali tidak dibantahnya. Seolah-olah Allah memberikan waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu 10 tahun kepada Abu Lahab untuk membuktikan kalau memang benar ini datang dari manusia Al-Quran ini. Sampaikan. Kata Gary Miller, seandainya maulah Abu Lahab itu berpura-pura saja. Dia berpura-pura mengumumkan kepada orang-orang musyrik di kota Mekah, saya telah masuk Islam atau saya ingin masuk Islam. Maka akan terbantah ayat ini. Saya ingin masuk Islam, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah menerima hidayah. Seandainya kata Abu Lahab. Tetapi Allah sudah menjamin bahwa Al-Quran datang dari Allah. Tak ada sedikit pun terpikir oleh Abu Lahab sampai mati. Allah jamin. Sampai Abu Lahab mati 10 tahun. Tak ada pura-pura pun tidak. Itu bukti kebenaran Al-Quran. Maka kata Gary Miller itu, apa yang dibaca oleh orang-orang muslim pada saat ini, seandainya itu dikarang oleh Muhammad pada abad ke-7, maka hari ini terbukti secara ilmiah. Satu-satu apa yang ada di Al-Quran itu terbukti secara ilmiah. Seandainya itu ditulis oleh Muhammad, maka itu tidak akan mungkin. Itu bukan karangan Muhammad, itu benar-benar wahyu dari Tuhan, kata beliau. Pada akhirnya Gary Miller itu menerima hidayah, masuk ke dalam Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebetulnya. Di antaranya juga dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang paling nyata permusuhan ke dalam Islam itu, kata beliau, itu adalah orang-orang Yahudi. Itu bukan hanya 10 tahun, sudah 14 abad berlaku ayat itu, sampai sekarang masih tidak terbantahkan. Allah kan menantang seluruh manusia di muka bumi. Kalau memang ada yang berani, berikanlah contoh semisal Al-Quran itu. Sampai hari ini tidak. Kalau tidak dapat satu Al-Quran, satu suratlah ditantang untuk membuktikan. Coba buat yang semisal dengan Al-Quran. Tidak ada. Kalau memang tidak ada satu Al-Quran, satu surat, satu ayat saja, kata Allah, tidak ada sampai hari ini. Itu adalah bukti kebenaran Al-Quran. Maka pada saat ini di bulan Ramadan, Syahrul Quran, bulannya turun Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Kita kembali kepada Al-Quran. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Al-Quran, dengan hidayah Al-Quran, umat Islam Allah angkat marwahnya, Allah angkat kedudukannya di muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.